satu persatu orang-orang yang disuruh berlutut itu lehernya digorok, teman-teman. Itu temen gua gitu. Itu di apa ya? Digorok sampai darahnya muncrat gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Anomali dengan gue Epe. Oke, teman-teman, malam ini gue mau bercerita tentang suatu mimpi ya. Mimpi yang pernah gue alami sekitar 4 tahun yang lalu. Apa sih yang istimewa dari mimpi ini gitu loh. Oke, jadi teman-teman, bicara tentang mimpi ya, sepemahaman gue, mimpi itu ada 3 bagian ya. Mimpi baik yang datangnya dari Allah ya, sebagai kabar gembira atau mungkin isyarat. Yang kedua, mimpi bawaan ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman lagi ada masalah gitu kan, yang terlalu rumit atau apa dalam hidup, kemudian sampai terbawa mimpi gitu. Itu yang bilang bunga tidur ya. Yang terakhir adalah mimpi buruk yang mungkin bawaannya dari setan gitu ya, atau makhluk astral. Apa yang istimewa dari mimpi ini gitu ya, sampai gue ingin menceritakan ya. Jadi mimpi ini terjadi sama gue secara berulang-ulang selama 15 malam ya teman-teman. Selalu kejadiannya di sekitaran jam 1 sampai menjelang subuh sekitar jam 4 ya. Dan kebetulan beberapa tahun yang lalu kan gue hidup sendiri gitu di kontrakan gue yang di Bekasi Timur, karena bini gue masih di kampung pada waktu itu ya, di Madiun ya. Jadi kisahnya begini. Di mimpi itu gue seperti berada di satu lokasi yang gue familiar gitu dengan lokasi tersebut, karena hobi gue yang mendaki gunung ya. Jadi ada 3 lokasi yang seingat gue ya, yang gue seperti di lokasi tersebut. Yang pertama itu ada di Lembahan Cisarua di perbukitan Geger Bentang di Gunung Pangrango. Kemudian yang kedua di jalur pendakian Gunung Lawu via Cetok di Gupakan Menjangan. Dan yang terakhir di Pos Arban di Gunung Cermai jalur Palutungan. Ya, seingat gue lokasinya di antara 3 itu gitu loh. Oke, kembali ke mimpi. Jadi di mimpi itu seperti seolah-olah seperti ditarik ya. Bukan seolah-olah ya, emang gue ditarik gitu oleh seorang dari lembahan itu ke arah Punggungan sampai ke suatu tempat dataran luas ya. Ya makanya tadi gue bilang seperti di Gupakan Menjangan atau di Pos Arban atau di Lembah Cisarua di Geger Bentang, karena tempat-tempat itu emang tempat-tempat biasa gue, tempat-tempat favorit ya buat gue untuk melakukan suatu pendakian. Jadi kondisi pada saat gue ditarik itu ke satu tempat dataran, itu kondisi kabut ya, kabut tebal, kemudian dingin yang mencekam ya, yang menusuk, dingin yang sangat menusuk tulang ya, kemudian gerimis. Dan setelah gue ditarik di Punggungan itu, di dataran itu, kemudian gue disuruh berlutut oleh orang yang narik tersebut ya. Dan di belakang gue tuh banyak suara-suara teriakan atau cacian atau makian gitu. Dan ternyata kan bukan sendiri di sana, banyak gitu. Kemudian setelah gue berlutut, jadi rambut gue tuh dijenggut, kemudian kepala gue didongakkan ke atas kan. Dan gue disuruh ngeliat apa yang ada di depan gue.
Jadi teman-teman, di depan gue tuh ada sekitar 5 orang ya, yang situasinya sama seperti apa yang dilakukan sama orang yang di belakang gue ya. Mereka berlutut, kemudian di belakangnya itu ada seorang, dan mereka masing-masing pegang celurit yang diletakkan di lehernya. Dan gue pun begitu ya. Jadi orang di belakang gue pun pegang celurit, dan leher gue tuh ditempelin sama mata pisau celurit itu sampai berasa dingin mata pisaunya itu. Itu di malam pertama gue mimpi. Kemudian yang bikin gue terenyuh itu ya, 3 di antara 5 orang yang di depan gue itu gue kenal mereka. Jadi mereka itu teman-teman lama yang sudah lama nggak gue temuin ya, mungkin sekitar 10-15 tahun ya. Dan itu sahabat-sahabat gue ya. Mungkin karena gue sibuk dengan kegiatan gue yang saat ini gitu ya, yang pada waktu itu maksudnya, jadi gue melupakan mereka gitu. Satu hal yang gue khawatirin dari mimpi ini adalah sebuah isyarat ya teman-teman ya. Oke, gue lanjut. Jadi gue dipaksa untuk melihat yang tadi gue bilang di depan gue itu yang 5 orang dengan ancaman celurit yang ditempelkan di leher mereka. Dan dalam situasi panik itu, dengan teriakan itu yang gue nggak paham juga karena gue takut juga pada waktu itu. Tiba-tiba satu persatu orang-orang yang disuruh berlutut itu lehernya digorok teman-teman. Jadi depan gue nih satu nih, mulai dari orang yang gue kenal nih sebelah kiri, itu temen gue gitu. Itu digorok sampai darahnya muncrat gitu. Kemudian kepalanya jatuh ke depan ya. Dan di depan itu ada galian lubang yang baru digali. Masing-masing 5 orang itu ada lubang di depannya. Dan orang pertama yang tadi gue bilang, yang kawan gue itu digorok, kepalanya jatuh ke dalam lubang. Setelah kepala itu jatuh ke dalam lubang, gue terbangun ya. Gue terbangun dengan mata lebam gitu ya. Gue menangis pada saat itu. Bayangkan ya, lu lihat temen lu sendiri depan muka lu gitu, digorok gitu, dan seolah nyata itu kejadian, walaupun hanya mimpi gitu, tapi terasa banget nyatanya gitu. Sampai gue kebangun, gue nangis gitu. Kemudian gue ngerenung saat gitu ya. Ya gue khawatir ya, kita kalau bicara masalah mimpi di antara jam 1 malam ya, jam 1 dini hari lah, itu ada suatu isyarat gitu. Oke. Malam pertama selesai. Gua terbangun dengan kondisi menangis ya, sampai teringat jelas. Kemudian gue lanjutkan sholat ya. Gue pikir ini mimpi apa yang seperti ini ya. Gue harap sih pada waktu itu hanya sebatas mimpi biasa ya. Dan ternyata besoknya setelah aktivitas gue seharian, di jam yang sama mimpi itu terulang. Jadi dimulai dari gue ditarik dari lembah, diseret ke atas, ke punggungan itu menuju satu dataran ya. Kemudian kepala gue didengarkan ke atas, terus gue diancam dengan celurit di belakang gue gitu. Kondisi gerimis, kabut tebal gitu, dan di depan gue ada 5 orang dengan kondisi yang sama. Kemudian dipotong lehernya itu. Sampai orang kedua gue terbangun lagi. Selalu seperti itu sampai 3 hari berturut-turut ya. Nah, itu yang bikin gue agak-agak apa ya, ya lu bayangkan ya, tiga malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Pasti lu juga akan ngalamin suatu kondisi seperti gue gitu. Kalau lu berpikir, ngerenung, apa sih ini gitu. Kemudian selang 1 hari
kebetulan kan ada teman ngajakin kita bahas sesuatu tentang pendakian gitu ya, yang gue sampai tidur pagi tuh, gue begadang pada malam itu kan. Jadi pada hari keempat gue tidur sekitar nggak tidur malah gue sampai subuh ya. Jadi gue tidur tuh pas jam-jam 8 gitu. Nah, malam besoknya mimpi itu kembali terulang dan selalu stop di orang kedua. Kemudian di malam kelima mimpi itu terjadi dan sampai lima-limanya itu digorok ya. Nah, gue terbangun lagi terus sampai di malam ketujuh tuh. Nah, di malam ketujuh itu gue seperti depresi ya. Jadi lu bayangkan setiap malam mimpi yang sama terus berulang-ulang gitu kan. Sampai gue mutusin untuk tidak tidur ya. Takut untuk mimpi yang sama. Jadi gue tahan ngantuk. Pada waktu itu gue sibukin, gue keluar, gue cari teman-teman, gue ajakin ngopi atau apa segala macam gitu. Gue usahakan malam itu gue nggak tidur. Dan saking letihnya gue nahan ngantuk gitu ya, akhirnya gue tidur ayam gitu ya, sekitar jam 8 pagi sampai jam 10. Jadi selalu selama 2 hari tuh. Nah, kemudian di malam berikutnya itu kembali mimpi yang sama dan dilanjutkan sampai, jadi terakhir di mimpi yang terakhir itu yang gue putusin untuk tidak tidur ya, gue nahan supaya untuk tidak tidur, itu sampai orang kelima digorok, kepala jatuh ke dalam lubang. Nah, di malam berikutnya itu mimpi itu berlanjut dan sampai orang yang kelima itu digorok jatuh ke dalam lubang. Tiba-tiba teman-teman, ada suara gemuruh ya, suara gemuruh menggelegar. Kita semua kaget ya, termasuk orang-orang di belakang gue itu kaget. Kemudian angin kencang seperti badai gitu berhembus. Nah, pohon sebelah kanan tumbang disertai sama petir duar gitu kan. Nah, sempat agak ada rada kepanikan gitu ya, kita semua gitu. Udah lama setelah itu tiba-tiba bumi bergoyang seperti gempa. Nah, makin panik kita orang tuh, termasuk orang-orang yang di sekitar gua. Dan saat gempa itu terjadi, tiba-tiba orang di belakang gue itu jadi gue ngerasain di punggung gue itu ada kayak hentakan gitu ya, masih berasa gitu ya. Pada waktu itu gue sampai bangun itu sampai ngerasain seperti gue ditendang gitu di belakang gitu kan. Jadi kayak orang pakai sepatu tentara gitu ya, nendang di belakang sampai gue tersungkur. Nah, di suasana yang kepanikan seperti itu, gemuruh petir menggelegar, kemudian pohon tumbang, dan tiba-tiba hujan deras, kemudian tambah lagi dengan gempa. Mereka kocar-kacir, berlarian ke sana kemari. Nah, saat itu gue ngerasa gue harus menyelamatkan diri. Jadi gue ngerangkak teman-teman sampai ke ke lembahan ya. Gue ngerangkak terus gitu kan. Di sela-sela akar gue berusaha untuk menghindar ya. Tapi rasa takut, rasa lelah, rasa letih gitu ya, itu gue gak kuat ya. Itu di mimpi yang ke-8. Kemudian kembali terbangun gue. Dan sepanjang hari itu gue mikirin ya, ini kok mimpi yang berulang dan berlanjut ya.
Nah kemudian malam berikutnya itu terjadi lagi gitu. Jadi terjadi dan diteruskan, dilanjutkan. Jadi setelah gue merangkak, gue menghindar itu, gue bersandar di pohon ya, di pohon besar gitu ya, yang akarnya menjulur kemana-mana gitu. Nah, gue tunggu berapa lama. Gue berpikir mereka yang di atas itu yang udah kucar-kacir mungkin udah nggak balik lagi gitu. Karena begitu gue bersandar agak lama itu, tiba-tiba suara langsung hening dan angin berhembus gitu kan. Dan badai itu berhenti, petir juga sudah tidak menggelegar gitu, hanya apa sih kayak kilatan-kilatan di langit gitu kan. Dan kabut masih tebal, kemudian hujan mereda gitu kan. Nah gue tunggu lama gitu kan, nggak ada suara lagi di atas. Nah gue beraniin diri untuk melihat situasi yang di tempat dataran tadi tuh. Pelan-pelan gue ngerangkak ke atas, gue sambil ngintip-ngintip gitu kan. Ternyata alhamdulillah tempatnya udah sepi ya. Gue nggak tahu tuh orang-orang itu lari kemana gitu. Ini mimpi yang ke-9 ya, lanjutan. Nah di depan gua bekas-bekas apa ya, bekas-bekas kejadian sebelumnya ya. Jadi masih berasa itu, masih berasa banget ya, suasana melihat kawan lu sendiri itu dipotong lehernya gitu. Jadi kepala-kepala itu ada di dalam lubang-lubang itu ya. Sementara tubuhnya itu yang terpisah dari kepala itu telungkup semua. Gue nangis ngeliat kayak gitu ya. Kemudian gak jauh dari sana itu ada seperti pacul ya, pacul tentara tuh ya, yang kecil segini warna hijau tuh, yang biasa kita pakai buat apa namanya, kalau lu sedang BAB gitu di pendakian ya, lu pakai itu kan untuk lu buang air besar ya. Nah spontan gue ambil tuh pacul itu dan gue kubur satu-satu orang-orang yang dipenggal itu, termasuk kawan gue. Perasaan gue campur aduk di sana gue. Perasaan gue campur aduk di suasana itu ya. Kemudian setelah gue selesai nguburin orang-orang itu, gue duduk di samping pusara mereka, gue nangis gitu ya. Kembali gue terbangun dengan kondisi gue menangis juga, lebam gitu mata gue. Dan gue ngambil air wudhu, gue sholat subuh. Terus gue pikirin lagi tuh seharian tuh. Dan seperti biasa, gue nggak berani tidur lagi. Gue nggak berani untuk tidur malam ya. Selalu gue tahan sampai sekitar jam 8 gitu, jam 9, saking lelahnya baru gue tertidur gitu. Jadi tidur yang dipaksakan waktu itu ya. Oke teman-teman, akibat mimpi itu ya, gue langsung cari tahu kawan-kawan gue yang gue lihat di mimpi itu ya. Coba cari apa sih histori gue gitu kan, apakah gue masih nyimpen nomor mereka gitu kan. Ya qadarullah ya, nomor itu ketemu ya. Akhirnya gue telepon 3 orang yang gue kenal, kemudian gue minta ketemuan. Gue bilang gue ada sesuatu yang pengen gue ceritain sama kalian gitu. Bisa nggak kalian temuin gue sore malam ini habis Isya di tempat biasa kita nongkrong dulu ya. Jadi sekitar di Jakarta Barat itu ada warung kopi, tempat kita ngobrol, tempat kita ngebahas suatu pergerakan pendakian gitu, perencanaan perjalanan. Ya, gue kangen dengan masa-masa itu ya. Akhirnya sepakat gue bertemu dengan mereka gitu. Oke teman-teman, setelah nanya kabar dan
sedikit nostalgia ya. Gue nggak sabar untuk menceritakan. Jadi langsung aja gue bilang, ada sesuatu yang pengen ana sampaikan buat antum-antum semua gitu. Yaitu bahasa kita kalau kita ketemuan yang mereka ya. Jadi gue nggak ada bahasa lu gue di sana dengan orang-orang ini gitu. Jadi gue ceritain tuh dari apa ya, mimpi gue tuh dari malam pertama gue dapet mimpi itu sampai pas gue cerita tentang masalah apa ya, ana lihat antum-antum semua tuh digorok dan kepala kalian tuh jatuh ke dalam lubang gitu. Nah tiba-tiba kawan gue yang satu ini yang apa ya, yang kalau gue bilang dia yang lebih kritis dari kita semua gitu. Tiba-tiba dia bilang, ana juga mimpi yang sama seperti antum. Asli, demi Allah gue kaget. Yang bener, gue tanya kan. Ya, ana mimpi yang sama gitu. Ana mimpi ngeliat antum diseret, kemudian diancam sama celurit gitu di leher antum gitu. Setelah kami semua apa ya, setelah kami semua disuruh berlutut gitu. Nah setelah itu tiba-tiba gelap, dia bilang, ana udah ngeliat lagi gitu. Akhirnya gue spontan jawab, iya karena antum mati. spontan gue bilang begitu. Ah kawannya sebelah kiri dia langsung teriak, alhamdulillah ana syahid. Masya Allah. Gue kaget, gue dia kayak gitu. Gue udah mati, gue cerita mimpi seperti ini kok ya udah alhamdulillah gitu. Nah cuma ada satu yang gue kaget, itu yang gue apa sih ya, terenyuh apa terpanjat gitu ya. Temen kawan gue yang sebelah kanan ini yang bilang, ana mimpi yang sama dengan antum gitu. Nah berarti dia juga ngalamin sesuatu yang sama seperti gue gitu, dan mimpi yang berulang-ulang. Oke. Nah setelah pertemuan itu ya, gue nggak habis pikir ya, maksudnya selama 2 hari itu gue pikirin terus kok bisa begitu gitu. Percaya atau tidak percaya sih, tapi itu terjadi. Oke teman-teman, beberapa hari setelah pertemuan itu, setelah gue menceritakan apa mimpi gue dengan kawan-kawan gue tadi, itu gue seperti dikasih nafas sejenak gitu ya, untuk tidak mengalami lagi tuh. Jadi selama 2-3 hari kurang lebih ya, seingat gue ya, gue tidak mimpi hal yang sama gitu. Nah di malam berikutnya, berarti terhitung udah yang ke-14 ya. Udah yang ke-14, gue mimpi lagi, tapi mimpinya agak berubah gitu loh. Mimpinya itu seperti agak ditarik alurnya ke depan gitu. Jadi saat itu mimpinya gue melakukan satu pendakian gitu, bersama temen gue, kawan gue, tapi gue nggak kenal nih orang gitu loh. Jadi biasanya kalau apa ya, kawan-kawan pendakian gue ya, 2 orang atau 3 orang ya, gue tuh kenal mereka gitu. Tapi di mimpi itu gue gak kenal nih, seperti orang asing gitu. Tapi kita deket, kita ngobrol di sepanjang jalan itu kan, di jalan setapak arah turun ya. Jadi di mimpi yang ini nih, kita jalan berdua gitu kan, sambil ngobrol. Gue lupa apa yang gue ngobrol pada waktu itu ya. Nah tiba-tiba kawan gue yang satu yang perjalanan ini, dia lihat jam ya, dia bilang sepertinya udah mau asar nih, kata dia kan. Udah gitu
apa ya, jadi kita jadi kita tuh arah turun ya, kita arah turun dari pendakian dan menuju ke satu kampung. Jadi saat kawan bilang sepertinya udah mau asar nih gitu kan, nah nggak lama di depan gue tuh ada penebang lewat. Nah gue bertanya sama penebang itu kan, Pak, kampung terdekat itu masih jauh atau gimana ya? Terus dia jawab, oh sudah dekat dek, nggak jauh kok gitu, tinggal ngikutin jalan ini nanti kamu ketemu kampung gitu. Nah si kawan gue ini bertanya gitu,